Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu hamba Allah yang Allah muliakan, alhamdulillah di ba'da subuh 5 Safar kalau tidak salah ya, 1446 Hijriah, bertepatan dengan 11 Agustus 2024. Kita masih Allah berikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, senantiasa memperbanyak bekal kita. Tidak hanya bekal di dunia yang sebentar dan sementara, tetapi yang lebih penting lagi dan memang harus serius adalah memperbanyak bekal di akhirat kelak. Dan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara indikator-indikator supaya kita takwa kepada Allah, takwa secara sederhana itu kan takut kalau Allah murka, takut Allah tidak ridho dan sebagainya. Salah satunya adalah keimanan kita terhadap hari akhir, bahwa tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali pasti akan ada balasannya. Begitupun halnya, tidak ada suatu kejelekan atau perbuatan jahat walaupun hanya sedikit, tetapi Allah tetap akan membalasnya. Dan yang sangat luar biasa adalah bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika hambanya berbuat satu kebaikan, di akhir surah Al-An'am Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa ia berbuat satu kebaikan saja, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kebaikan. Berkenaan dengan sedekah dan infak, dalam surah Al-Baqarah disebutkan Allah akan membalasnya sampai 700 kali lipat. Hadis ila adhafin katsiratin, sampai lipatan tak terhingga, wallahu alam. Tetapi sebaliknya, ketika manusia berbuat dosa, berbuat salah, firman Allah, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Dan apabila manusia berbuat dosa satu, maka dibalasnya hanya satu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka di subuh pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan tanda-tanda kiamat sugro sampai waktu syuruk insyaallah. Jadi kalau bulan kemarin pengantarnya, sekarang kita masuk kepada tanda-tandanya. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang datang dalam wujud seorang Arab Badawi. Kemudian Jibril bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat itu terjadi? Akan tetapi Nabi tidak mengetahui masalah ini, sampai beliau berkata, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Sebetulnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dan memang Nabi tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Di dalam Al-Quran, ilmu sa'ah atau ilmu kiamat itu disebutkan 3 kali. Kalau as-sa'ah sendiri disebutkan 35 kali.
yang as-sa'ah dengan makna kehancuran atau kiamat. Dan memang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Misalnya yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang kiamat, ayyana mursaha, kapan kiamat itu terjadi? Katakanlah bahwa la yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang bisa menjelaskan kapan ya terjadinya secara rinci kecuali hanya Allah saja. Atau di akhir surah Luqman itu disebutkan juga innallaha indahu ilmus sa'ah, bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui ilmu kiamat itu. Bahkan di situ sampai dirincikan ada 5 berkaitan dengan hujan turun di mana. Nah, walaupun nanti ada diskusi berkenaan dengan BMKG ya, Badan Meteorologi Geofisika ya, tapi kan perakiraan cuaca juga baru perakiraan, semuanya perakiraan, sampai dokter pun perakiraan. Karena yang detail, yang maha mengetahuinya ya Allah saja. Sampai di akhir surah Luqman itu tidak hanya masalah hujan, berkaitan dengan wama taghidul arham, apa yang ada di perut seorang ibu, Allah lah yang maha mengetahui. Walaupun zaman sekarang sudah ada USG dan sebagainya ya, sehat atau seperti apa, kadang-kadang dalam beberapa kasus hilang. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar, ketika mendengar pasti kaget gitu ya, masa sih kok ada bayi hilang ya, wallahu alam lah. Saya juga belum pernah menyaksikan langsung, baru kila waruya katanya gitu ya. Tapi katanya banyak gitu. Begitu juga dengan seseorang besok mau mengerjakan apa. Manusia hanya berencana saja. Allah lah yang kemudian menentukan. Itulah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Tidak boleh kemudian kita mengatakan janji pasti kepada kawan kita, misalnya besok pasti saya akan bertemu dengan engkau, tidak boleh. Tapi katakanlah insya Allah. Insya Allah, in jika sya'a berkehendak siapa? Allah. Karena kita tidak tahu, tiba-tiba mobilnya mogok, tiba-tiba sakit, HP-nya tidak nyala, lalu orang yang dijanjikannya itu pasti sudah suudzon ya, berprasangka yang tidak baik. Maka katakanlah insya Allah. Jangan mengatakan pasti saya akan menemui di tempat jam sekian sampai tepat sekali gitu ya. Katakanlah insya Allah. Tetapi Bapak Ibu, meskipun waktu terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala karena maha pengasih lagi maha penyayang, kemudian Allah memberitahukan kepada Rasulnya tentang alamatus sa'ah. Dalam hadis bahasanya asyratus sa'ah, ciri-cirinya, indikatornya, tanda-tandanya kiamat itu terjadi. Maka para ulama membagi kiamat ini menjadi 2 besar secara makro. Ada as-sa'ah al-kubra, min alamati sa'atil kubra, ciri-ciri tanda-tanda kiamat besar. Ada juga yang kedua adalah tanda-tanda kiamat kecil. Yang kecil-kecil ini sudah banyak terjadi, bahkan semenjak Rasulullah SAW diutus pun sudah terjadi. Ada sebagian kecil, tidak dominan, sangat sedikit sekali. Mereka menyebutnya kiamat wusta. Ini memang nggak populer ya. Kiamat wusta itu seperti apa? Ya, yang kemudian Allah mewafatkan banyak orang, bukan per individu tapi banyak, seperti tsunami di Aceh yang dalam waktu itu berapa ya? 200.000 apa 124.000 ya? Ya banyak gitu ya. Dan yang lainnya tentunya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, hari kiamat itu mempunyai tanda. Bermulanya dengan laris jualan di pasar. Ini banyak analogi ya. Sedikit saja hujan,
Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini yang mungkin kita bisa cermati. Gibah menjadi merata, memakan riba, banyaknya anak-anak hasil perzinahan. Apalagi sekarang ada apa? Saya nggak tahu apa sudah jadi undang-undang apa masih draft gitu ya. Yang itu Pak, alat kontrasepsi itu disediakan gitu ya. Jadi kan tidak disediakan oleh negara juga di toko sudah banyak sebetulnya. Tidak perlu disediakan. Ini maksudnya disediakan apa? Nanti ada anggarannya gitu kan. Apa akhirnya nanti menjadi sebuah pembenaran. Ini ada kekhawatiran. Jadi tidak perlulah. Ya, ada seperti itu. Jadi banyaknya anak-anak hasil perzinahan. Mohon maaf, selanjutnya orang kaya diagung-agungkan. Orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid. Ini bukan di luar, di masjid. Para ahli munkar lebih banyak menonjol dari ahli hak. Nah, beberapa hadis lain juga menjelaskan tentang datangnya hari kiamat. Hari kiamat tidak akan terjadi, karenanya sebagian ini, sebelum bangsa Arab dipimpin oleh seseorang dari keluarga Nabi Muhammad SAW dan memiliki nama yang sama. Wallahu a'lam. Nah, ini baru pengantarnya saja Bapak Ibu. Dikatakan pula dalam banyak hadis-hadis itu menunjukkan bahwa peradaban besar yang telah menciptakan ya kehebatan, ya kekuatan manusia dengan senjata-senjata yang dahsyat, mulai dari senjata nuklir, senjata kimia, belakangan senjatanya virus Pak, virus apa ya? Ya virus lah yang menyebabkan wabah. Jadi kalau dulu wabah itu terjadi karena natural itu alamiah. Sekarang wabah itu sengaja dibuat supaya apa? Supaya obat laku, kira-kira begitu. Walaupun ini asumsi ya, hipotesis ya, tapi memang terjadi. Perang saja direncanakan kok supaya produsen senjata, pabrik senjata laku. Kalau nggak ada perang kan senjata nggak laku. Jadi supaya senjatanya laku, gimana caranya? Ya harus dibuat konflik. Makanya ada namanya teori konflik. Ini kira-kira negara mana yang bisa dimainkan ya? Negara mana yang bisa dimainkan? Makanya produsen senjata itu kakinya tidak satu Pak, minimal 2, bahkan 3, 4, 5. Karena mereka pragmatis, tergantung. Ya kira-kira siapa yang bisa dimainkan caturnya? Kalau catur kan cuma ada hitam putih ya. Ini dalam permainan politik internasional itu warnanya banyak sepertinya. Mungkin ada ungu, ada kuning gitu dan sebagainya. Makanya pantas ya kalau kemudian dalam hadis sahih itu disebutkan nanti menjelang kiamat itu umat Islam itu seperti makanan di meja makan, tapi kemudian diseroboti oleh semut-semut yang begitu banyak begitu. Ketika itu kemudian sahabat bertanya, apakah amin killatin ya Rasulullah? Apa ketika itu umat Islam itu sedikit? Kata Nabi, tidak ya, katsir. Bal nahnu katsir. Ketika itu umat Islam itu banyak, tapi banyak tidak berkualitas, tetapi banyak mudah diadu domba. Banyak tidak mau bersatu sesama umat Islam. Ya, karena kepentingannya, karena rasa benci dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu kata Nabi, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika itu umat Islam memiliki penyakit. Apa penyakitnya? Kata sahabat, ya Rasulullah, kata Nabi, penyakitnya adalah al-wahnu. Apa wahnu itu? Wa ma wahnu ya Rasulullah? Wahnu itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta. Cinta dunia boleh sekedarnya saja, tapi terlalu cinta dunia. Dan yang kedua adalah takut mati. Kalau terlalu cinta dunia, akhirnya apa? Akhirnya kita punya anak, kita lalai dari zikir kepada Allah. Bersama anak terus.
Begitu juga kita punya harta, dengan harta, bermain dengan harta terus. Jalan-jalan ataupun apa, belanja dan sebagainya, lupa sholat misalnya. Nonton, HP harta juga menyenangkan, sampai lalai kita. Dan itu ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Walaupun yang disebut hanya 2 saja, tapi itu kan makronya. 2 itu besarannya, mikronya banyak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membuat lalai kepada kalian harta-hartamu dan anak-anakmu. Lalai dari apa? Dari mengingat Allah. Lalai dari apa? Lalai dari menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Ya kesananya lalai sholat sunnah, lalai berzikir dan sebagainya. Karena saking sibuknya, tidak lagi kita selesai sholat Allahumma antas salam. Saking sibuknya, lalu kita Allahumma lantas jalan. Tidak sempat sholat ba'diyah. Saking sibuknya tidak sempat qobliyah. Jadi masbuk pun masih untung gitu ya. Tidak sempat lagi tahiyatul masjid, ke masjid pun masih untung. Sholat di rumah saja masih untung, masih sholat dia. Karena tidak sedikit juga yang kemudian nanti saja sholat mah kalau sudah pensiun, nanti saja rajin ke masjid mah kalau sudah tidak sibuk. Tapi kapan kita tidak sibuknya, gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu juga dengan kehebatan manusia, baik dengan teknologi informasi, komunikasi dan sebagainya. Dan ternyata virusnya tidak hanya virus yang sifatnya bakteri ataupun selain bakteri Pak, virus itu udara, tapi termasuk virus program yang ada di media sosial, virus-virus acara, kira-kira begitu. Yang kemudian di situ ada nilai-nilai yang kecanduan. Jadi kalau dulu misalnya judi kan, dulu judi itu kelihatan orang kumpul main kartu balap genap, kira-kira gitu ya. Dan di situ ada tumpangan, ada tumpangan di situ. Kadang-kadang orang mengira judi itu kartu saja, padahal enggak juga. Macam-macam, ada judi bola. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu, kita Agustusan, kita banyak permainan dan sebagainya dengan tujuan meramaikan, dengan tujuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang kita capai. Tapi jangan sampai niatnya baik tapi caranya ternyata lupa. Cara kita dalam permainan itu kemudian ternyata melanggar syariat. Ternyata misalnya di situ ada sesuatu yang memang diharamkan, tidak boleh. Ya, salah satunya misalnya judi taruhan-taruhan itu kan. Kalau misalnya yang sederhana seperti ini. Ketika ada lomba, kemudian lomba itu kan biasanya daftar Pak ya, daftar. Misalnya daftar 10.000, tidak seberapa 10.000. Lalu dari uang pendaftaran ini dijadikan hadiah. Atau panitia mengharapkan keuntungan dari pendaftaran untuk dijadikan hadiah, lalu pesertanya juga ingin memperoleh hadiah. Ini kan mirip-mirip sebetulnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin mengadakan lomba dan ada hadiah, hadiahnya jangan diambil dari uang pendaftaran, hadiahnya dari sponsor sajalah. Itu lebih hati-hati kan gitu ya. Makanya sekarang sudah modern. Orang berjudi itu sudah tidak kumpul-kumpul lagi, nggak kelihatan. Orang dia sendirian di WC lama gitu kan, ternyata sedang judi online. Di kamar lama, ternyata sedang judi online. Orang nggak ketahuan. Dan ketika mengasyikkan terus saja begitu. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya tidak terlalu paham ya, karena kata anak-anak, Pak katanya dengan main game itu dapat duit. Oh bisa ya? Terus gimana itu? Apa hanya dengan Pak? Pulsa saja? Pulsa berjalan gitu? Atau dia harus ada saldo? Ya, kalau hanya permainan ya
ya namanya permainan. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau gara-gara main kemudian sholat subuh kesiangan, kan jadi dosa itu, ya. Tapi kalau di situ ada taruhannya, saya tidak tahulah formatnya seperti apa. Yang jelas kalau ada yang dipertaruhkan, ya sudah judi itu. Ya, jadi formatnya berbeda gitu. Nah, jadi sesuatu yang begitu dahsyat, jadi tidak hanya virus atau senjata biologi kimia, tapi senjata program media sosial yang kemudian di situ mohon maaf dengan media sosial yang tidak bijak, tidak ada filter, tidak ada ilmunya, menyebabkan suami istri bercerai tanpa tabayun, yang menyebabkan parasea, yang menyebabkan hati kita menjadi nggak enak atau benci. Kenal dengan orang lain tidak, siapa orangnya tidak tahu, jangan-jangan itu komputer lagi program gitu ya. Tapi tahu-tahu kita benci dan hati kita jadi tidak enak dan sebagainya. Nah, itulah mungkin pengembangan dari sebuah hadis kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu berdosa ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, dia menceritakan apa saja yang dia dengar tanpa filter. Karena terus terang Bapak Ibu, sekarang ini kita mungkin kadang-kadang banyak tertipu juga gitu ya. Kita tidak tahu ini yang benar yang mana sebetulnya, kan begitu ya. Daripada kita tidak tahu, ya sudah skip saja, simpan saja di kita, nggak usah di-share kepada yang lain, apalagi isinya merugikan. Tapi kadang-kadang kan baru lihat judulnya sudah share kita ya, nggak tahu isinya apa. Kadang-kadang isi dengan judul itu kan nggak sama itu ya. Tapi orang pintar supaya menarik bikin judul aja yang wah kan gitu ya. Yang menarik ya dengan judul itu, padahal isinya bukan itu. Artinya judul dengan isi itu tidak sinkron. Yang penting orang tertarik untuk melihat judul lalu men-share sebanyak-banyaknya demi konten. Lalu orang bisnis juga bisnis konten gitu ya, macam-macam lah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dugaan kuat adalah habisnya sumber daya alam dan mereka akan saling bertempur dan hancur memperebutkan sumber daya alam. Salah satunya adalah energi. Energi dari mana? Minyak. Kalau sumber daya bumi ya. Minyak, apalagi mineral. Apalagi Pak, saya nggak tahu ya masalah itu. Ya pokoknya mah rebutan energi lah. Kenapa Amerika memerangi misalnya di mana? Ini karena ada energi, rebutan sumber daya alam dan sebagainya. Kemudian setelah sumber daya alam ini habis, gitu ya. Orang kan berpikir ini gimana caranya supaya eksis. Maka muncullah misalnya tenaga listrik, tenaga surya, listrik tenaga angin ya. Angin air ya. Air dan sebagainya lah. Saya kurang begitu tahu. Di Belanda banyak kincir itu. Karena mereka ilmuwan meyakini ya angin, matahari ini nggak akan habis. Tapi kalau minyak bumi, gas itu habis, kira-kira gitu ya. Teorinya kan seperti itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi akan ada satu masa di mana manusia akan kembali seperti semula. Jadi listrik mati semua, otomatis mesin-mesin juga tidak berfungsi, senjata tidak berfungsi, semuanya tidak berfungsi, dan mendekati kiamat besar itu manusia akan kembali ke zaman dulu, berperang di atas kuda dengan menggunakan pedang tombak, tameng, zirah dan sebagainya. Bahkan ketika itu 40 malam atau 40 hari gelap dunia ini. Wallahu a'lam. Ya kira-kira itu secara teksnya Pak. Nanti kita memahami konteksnya seperti apa. Kadang-kadang kan kita berpikir, mana mungkin sudah maju begini kok kembali lagi seperti dulu. Wallahu a'lam. Tetapi kalau misalnya kita ilustrasikan di sebuah di rumah kita lah, mikro, sangat-sangat mikro. Kalau rumah kita mati listrik, kira-kira ngapain Mbak? Ya, satu saja. Ya, rumah kita mati listrik satu saja, itu kan berpengaruh TV, lampu, kulkas, semuanya ya. Ya udah gelap. Yang kita cari apa? Lilin. Paling tidak
baterai apa namanya? Ya, yang begitulah kira-kira, atau HP jadi baterai dan sebagainya. Ya, kalau matinya cuma 2 jam 1 hari, kalau matinya 3 hari 3 malam dan tidak ada akses yang lain kan repot gitu ya. Nah, itu analoginya sajalah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kiamat sudo atau kecil adalah tanda yang datang sebelum kiamat kubro ya, dan memang waktunya relatif lama, dan ketika Rasulullah SAW diutus saja sudah ada itu ya tanda-tanda itu. Misalnya ini dicabutnya ilmu dicabut. Wah, gimana ilmu dicabut itu? Kan sekarang sudah banyak apa? AI, artificial intelligence. Gitu ya. Bapak Ibu, di dalam hadis itu sebutkan, yang dimaksud dengan ilmu dicabut itu bukan ilmunya nggak ada. Ilmunya mah ada tertulis, baik secara manual ataupun digital kan gitu ya. Tetapi Allah menyebut ilmu itu biqabdatil ulama, dengan mencabut, mewafatkan para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intizaan. Allah tidak mencabut ilmunya, nggak ada, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan mencabut ilmu itu adalah dengan mewafatkan para ulama. Yang dimaksud ulama yang mana? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, surah Fatir. Ulama yang dimaksud adalah mereka yang berilmu dan sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ulama tidak takut kepada Allah, bukan ulama Pak, ulamna. Bukan ajengan tapi ajlengan. Ya. Karena Al-Quran menyatakan ulama itu yang sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga istilahnya kalau dia nginjek seekor semut saja dia nangis, kira-kira begitu. Kenapa? Karena merasa berdosa Pak, walaupun padahal tidak sengaja, kira-kira begitulah ya. Atau ada orang misalnya tersinggung ya. Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i ketika beliau habis thalabul ilmi, kemudian lapar, istirahat, bangun tidur lapar, nggak berpikir panjang, ada buah di sungai kecil itu, langsung diambil, langsung dimakan, lupa. Ya, kalau buah itu ada yang punya. Kan beliau langsung mencari-cari siapa pemilik buah ini. Demi apa? Untuk menghalalkan. Lagian buah itu nggak semuanya habis, gitu ya. Tapi takut kepada Allah kalau gara-gara buah ini nanti idenya, perilakunya jadi yang haram-haram. Apalagi tahu ilmunya. Dan beliau baru sadar, dicari-cari ketemulah pemiliknya. Beliau meminta supaya dihalalkan. Tapi kata pemiliknya, boleh dihalalkan tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kau harus menikahi anakku. Tapi anakku itu buta, tidak bisa melihat. Anakku itu lumpuh, tidak bisa berjalan ya, dan yang lainnya ya. Akhirnya itu kan berat Pak ya, berat itu, syarat itu berat Pak, apalagi sudah punya istri Pak. Zaman sekarang gitu ya, berat itu. Tapi ini kan zaman dulu, tapi ilustrasi ya, saking ingin menghalalkan sebuah buah gitu. Akhirnya beliau kemudian menyanggupinya, yang penting demi untuk menghalalkan itu. Walaupun tadi sudah disebutkan kata ayahnya, anak saya buta, anak saya lumpuh dan sebagainya. Tapi ternyata buta itu karena anak perempuannya itu tidak melihat yang haram-haram, jarang keluar, kira-kira begitu ya. Lumpuh itu memang tidak banyak bepergian dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh sederhana saja bagaimana ulama itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika memakan sesuatu yang tidak jelas dari mana asal usulnya makanan itu, beliau kemudian mencari ini milik siapa demi untuk menghalalkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau para ulama wafat, lalu bagaimana? Siapa yang akan berpanggung, kira-kira begitu? Wattakhadan nasu ru'usan juhala, maka mohon maaf, umat ini, masyarakat pada umumnya akan menjadikan orang yang tidak berilmu untuk duduk di panggung. Atau wattakhadan nas
ru'usan juhala. Dijadikanlah orang yang tidak berilmu itu menjadi ulama ataupun penguasa, gitu ya. Ya akhirnya seperti itu. Dan kita faktanya sudah banyak Bapak Ibu, mulai dari penguasa, pejabat sampai ulama atau kita sebut ustadz, ustadzah, dai, daiyah. Jadi sekarang yang penting viral dulu, gitu ya, viral. Dan begitu berani menyampaikan ilmu tetapi keliru, sebab berbahaya sebetulnya. Kenapa berbahaya? Ketika menyampaikan ilmu dan itu keliru, maka dia akan mewariskan kekeliruan, akan mewariskan kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Minum khamr, berlomba-lomba dalam membangun tinggi-tinggi bangunan dan sebagainya. Terkadang sebagiannya muncul menyertai tanda kiamat besar atau bahkan sesudahnya. Nah, ini baru masuk Bapak Ibu ya. Pertama, di antara tanda kiamat kecil itu adalah diutus dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir berkata adalah Rasulullah SAW jika beliau berkhutbah, ada yang mengatakan khutbah Jumat secara khusus, ada yang mengatakan khutbah umum. Ihmarra ainahu, apabila beliau berkhutbah matanya memerah, suaranya keras, penuh dengan semangat seperti panglima perang. Beliau bersabda, hati-hatilah dengan pagi dan sore kalian. Dia melanjutkan, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Rasulullah SAW mengibaratkan seperti dua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Jabir. Di hadis yang lain, beliau kalau khutbah Jumat itu qasurat khutbatuhu, khutbahnya singkat, tapi watolat sholatuhu, sholatnya agak lama. Kalau di kita agak repot juga Pak ya, khutbahnya singkat, oke, tapi ketika sholatnya lama bermasalah. Ya kan? Jadi khutbahnya singkat, sholatnya lebih singkat lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, terbelahnya bulan. Ini ada dalam Al-Quran, surah Al-Qamar ya. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat datangnya as-sa'ah, waktu itu yang dimaksud adalah kiamat. Wansyaqqal qamaru, dan telah terbelah bulan. Bapak Ibu, logika kita ya tergantung ya. Ini mau menggunakan logika mana kira-kira begitu? Apa masuk ke empirisme, positivisme, post-positivisme atau apa kira-kira ya? Yang dimaksud dengan saat ini adalah kiamat atau saat kehancuran kaum musyrikin dan terbelahnya bulan ialah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan yang besar itu diambil oleh Nabi kemudian dibelah. Saya nggak tahu kalau para peneliti itu meneliti bulan ya. Kalau di Sunda itu kan ada cerita apa Pak? Nini Anteh ya. Ya zaman dulu, saya nggak tahu anak-anak sekarang itu diceritakan apa enggak ya, walaupun itu cerita fiktif gitu ya. Tapi gambaran. Ada yang mengatakan, kata para peneliti, di bulan itu ada guratan-guratan. Wallahu alam. Katanya itu guratan-guratan itu kan kalau dibelah itu pastinya ada ciri gitu ya. Bapak Ibu kalau sendal kita belah lalu dilem gitu ya, atau baju kalau robek ya dikaput atau di apalah teknologi, tapi yang jelas tanda-tanda itu ada. Tanda-tanda disatukan kembali. Nah, konon katanya, kata sebagian peneliti, ada tanda-tanda bulan itu memang pernah dibelah. Nah, yang dimaksud di ayat ini. Dan ini Al-Quran Bapak Ibu. Kalau Al-Quran bagaimana? Otak kita nggak nyampe untuk memikirkannya harus seperti apa? Nggak nyampe otak kita. Ya sudahlah, amanna bima anzalallah gitu ya. Kita beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan hal-hal yang itu, untuk memikirkan diri sendiri saja mungkin kita juga nggak nyampe Bapak Ibu. Ya. Sekarang banyak yang sakit, santri banyak yang sakit juga karena cuaca ya, faktor cuaca panas, kasih hujan 2-3 hari, panas lagi gitu ya. Nah, begitu lemah kita sebagai manusia, apalagi kalau nggak hati-hati minum yang dingin gitu, ataupun tidak teratur makan, minum dan tidurnya, ya, imunitas kita juga berkurang dan sebagainya.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah ini gambarannya ya. Nah, ini gambarannya. Wallahu alam. Ini hanya ilustrasi bukan sebenarnya. Hanya memudahkan saja. Yang ketiga, api dari tanah Hijaz menerangi punuk-punuk unta. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul api dari tanah Hijaz yang menerangi punuk-punuk unta di Basrah. Ini banyak kata kiasan ya. Apa yang dimaksud api itu apa? Saya juga tidak begitu paham. Hijaz itu daerah mana? Hijaz itu semenanjung Arab Saudi. Arab Saudi kan baru ya, semenanjung Arab saja. Kemudian ke bawahnya ada Yaman, ada Oman, ada UEA ya, Uni Emirat ya, dan seterusnya. Apakah muncul api ini berasal dari perut bumi? Yang dimaksud gunung berapi, ataukah api yang dimaksud itu karena hijau kemudian kebakaran hutan seperti yang terjadi di Australia, ataukah api itu peperangan, Saudi memenangi Yaman ya, karena di situ ada Houthi. Mohon maaf Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang para ulama, cendekiawan, para tokoh-tokoh umat Islam dunia memikirkan bagaimana caranya supaya Syiah dan Sunni ini damai. Syiah sama Sunni ini damai. Faktanya agak sulit. Ya, damai-damai itu ketika menjadikan Israel musuh bersama baru kelihatan damai. Tapi itu juga baru kelihatan gitu ya. Dari dulu seperti itu. Ya, wallahu alam. Entah itu mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah Nabi berdoa di Masjid Ijabah di Madinah, Pak. Itu ya, Masjid Ijabah. Nah, itu kan salah satu doa yang tanda petik ya, tidak diijabah itu adalah masalah persatuan dan kesatuan. Apakah karena itu? Wallahu alam. Yang lainnya diijabah. Wallahu alam. Kemudian yang keempat, terhapusnya jizyah dan pajak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Irak akan terhalang dari dirham dan qafidnya, Syam terhalang dari mud dan dinarnya, Mesir terhalang dari orbit dan dinarnya. Kalian akan kembali seperti semula. Wallahu alam. Saya hanya menyampaikan, saya pun tidak begitu paham maksudnya apa. Apakah ini memang sudah terjadi dulu gitu ya? Karena memang tanda-tanda kiamat sugro itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum sama sekali terjadi, ada yang terjadinya bersamaan dengan kiamat kubro. Yang kelima, sementara yang terakhir pada sesi kali ini, munculnya Khawarij. Nah, ini yang luar biasa berbahaya itu ya. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda akan keluar di akhir zaman sekelompok orang masih muda, tapi di sini sebutkannya bodoh gitu ya. Mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah. Mereka berbicara tentang Al-Quran, tetapi keimanan mereka hanya sampai tenggorokan saja. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di mana saja kamu jumpai, maka bunuhlah mereka. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala pada hari kiamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentu Bapak Ibu, kita memahami hadis ini jangan tekstual ya. Kalau tekstual ketemu orang bunuh bahaya kan itu ya. Ya. Jadi kayak beginilah Bapak Ibu. Ya, yang sederhana ini ya, masalah istri nusyuz di surah An-Nisa kan. Kalau wallati ya. Kalau istri kita nusyuz, caranya bagaimana? Al-Qur'an menjelaskan. 1, faidhuhunna, kasih nasihat mereka. 2, wahjuruhunna, dikasih nasihat enggak mempan. Wahjuruhunna fil madaji'i, pisah. Bukan pisah rumah, pisah kamar. Mentang-mentang kamarnya banyak misalnya. Tapi pisah ranjang. Makanya satu kamar itu bagusnya ranjangnya 2 tingkat, Bu. Jadi kalau suami istri sedang berperang itu ya tinggal turun aja ke bawah gitu ya. Malam kedinginan, ya siapa yang berani turun, siapa yang berani naik kan gitu. Mengalah. Jadi fil madaji'i gitu ya. Nah, yang ketiga yang saya maksudkan dalam memahami teks ayat Al-Qur'an. Dikasih nasihat nggak bisa, berpisah ranjang juga masih begitu, wadribuhunna, pukul. Waduh, Pak, kalau kita memahami teks ini tekstual apa adanya, tidak difilter, tidak mencari syarah penjelasan yang komprehensif, begitu istri bapak nusyud dipukulin bengep itu, Pak. Ya, dilaporkan sama ibunya ke polisi, si bapaknya di penjara.
dengan undang-undang apa? KDRT dan sebagainya. Tapi kan Ustadz ini mengamalkan Al-Quran, betul. Tapi ini andragogik, ini pendidikan orang dewasa. Pahami, pukul di situ pukul seperti apa? Karena di dalam Al-Quran nggak dijelaskan secara rinci. Cari pengetahuan, kita cari di hadis, kita cari di qaul para ulama dan sebagainya. Ketemulah yang dimaksud pukulan itu dorban ghairu mubarrohin, pukulan yang tidak ada bekas luka. Jadi jangankan potong berdarah, bekasnya saja nggak kelihatan. Kira-kira pukulan seperti apa? Jadi di otopsi pun nggak akan ada. Maka saya menyimpulkan, Pak, kalau istri kita nusuk, pukul saja pakai emas 5 gram. Selesai. Orang banyak kejadian kok, istri banyak yang nuntut cerai, begitu dikasih emas 10 gram nggak jadi, Pak. Ya, kemarin Covid itu 4.000 lebih hulu itu apa? Tuntutan cerai dari istri. Istri menggugat cerai kepada suami. Ternyata hampir 90, di atas 90% itu masalah ekonomi. Saya nggak habis pikir, mestinya kan kalau hidup berdua lebih kuat ya daripada hidup sendiri. Sendiri takut, kalau berdua jadi berani ya, artinya berani hidup. Tapi ini ternyata terbalik. Oh, faktanya, Ustadz gimana saya nggak ambek? Saya yang bekerja, kata istrinya, suami saya tidur melulu. Gitu ya. Saya kerja di luar negeri, saya kirimin uang, uangnya dipakai pacaran. Pantas saja, daripada begitu udahlah saya gugat cerai saja. Itu faktanya memang seperti itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi memahaminya harus secara komprehensif. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua. Ini tertua, yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Asy-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jemaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Bapak Ibu, karena memang waktunya juga ini ya sudah mau syuruk, ini nggak mungkin kita selesaikan, ini agak panjang, mungkin nanti di lain kesempatan. Yang jelas pada masa Nabi itu begini, ketika setelah perang, kemudian ada harta rampasan perang kan, mereka minta bagian, ingin cepat-cepat dibagikan, dan langsung minta kepada Nabi dan menuduh Nabi dengan tuduhan yang tidak pantas. Nabinya ada, gitu ya. Padahal mereka hafal Al-Quran, tapi akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran, gitu ya. Itu satu. Sampai kemudian tadi asbab wurud hadis itu Pak, kata Nabi, ini orang yang kata Umar, apa saya bunuh saya sekarang? Jangan, nanti juga dia akan kena batunya, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada hadis, ini oleh saya waktu ngajar di Universitas Al-Bait Mafraq Yordania, itu kan perbatasan dengan Syria ya. Itu saya berdiskusi dengan profesor, beliau mengeluarkan hadis bahwa di akhir zaman itu orang-orang beriman pagi-paginya dia bersalaman, saling merangkul, keduanya hafal Al-Quran, tapi menjelang sore keduanya saling membunuh. Nah ini analogi Pak ya, kira-kira seperti apa. Tapi ini hadisnya hadis sahih. Jadi pagi hari dia sama-sama beriman, tidak hanya beriman, keduanya hafal Al-Quran, tapi begitu sore dia kemudian saling membunuh. Gara-gara apa? Salah satunya gara-gara beda pilihan dan sebagainya. Beda selera gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka 2016 saya tugas di sana. Saya lihat di ini banyak rumah tahfidz, banyak itu. Maka saya mendirikan pesantren Al-Quran, tapi tidak hanya menghafal. Maka saya namakan Pondok Modern Ilmu Al-Quran. Jadi yang belajar tidak hanya dihafal, tapi kita mengkaji. Jangan sampai dia keliru memahaminya. Karena yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu orang yang hafal Al-Quran. Ya, jadi kita nggak habis pikir. Kan seharusnya Al-Quran itulah akhlak kita, gitu ya. Nabi itu
apa namanya, ya belum lagi kalau pakai hadis qudsi, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Cintailah, berilah kasih sayang makhluk yang di bumi, niscaya akan menyayangi makhluk yang di langit. Dan makhluk yang di langit itu jauh lebih banyak daripada makhluk yang di bumi. Tapi kenapa kebencian itu ditebarkan? Karena beda pilihan, beda selera, beda keinginan dan sebagainya. Perbedaan itu lumrah rumah saja, wajar-wajar saja. Suami istri juga berbeda, kan begitu. Tetapi bagaimana kemudian kita saling menghormati, menghargai, atau win-win solution, kira-kira begitu ya, saling menghargai dan sebagainya, sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dicela. Perbedaan itu biasa, tapi menghina sudah jelas berdosa. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah jam 6 lewat, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat jasmani rohani, juga Allah anugerahkan rezeki yang banyak supaya kita mampu membantu sesama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.